Pada video kali ini saya akan membahas materi pada bab 21, yaitu DNS server, checking, and forwarding. Oke, yang pertama nanti kita akan membahas tentang konsep DNS server. Kedua, konfigurasi host pada Ubuntu client. Ketiga, konsep checking pada server. Keempat, konfigurasi checking DNS server. Kelima, konsep forwarding DNS server. Dan yang terakhir, konfigurasi forwarding DNS server. Pertama, konsep DNS server. Oke, di sini kita akan membahas tentang konsep DNS server. Perhatikan topologi di sini. Di sini terdapat laptop atau komputer yang kita gunakan. Kemudian di sini juga terdapat DNS server Google, di mana yang kita ketahui bahwa DNS server Google memiliki IP 8.8.8.8. Kemudian di sini juga ada facebook.com, yang mana pastinya keduanya sudah terhubung juga ke internet. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai konsep tentang DNS server, di mana misalkan kasusnya seperti ini. Ini adalah laptop kalian, dan kalian ingin coba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu kita tidak bisa langsung terkirim ke facebook.com-nya, tetapi di sini paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu, yang mana komputer kita itu menanyakan tentang IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Nah, nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request dari komputer kita itu akan mengirimkan IP yang dimintakan. Karena di sini yang dimintakan adalah IP facebook.com, maka dikirimkan itu IP facebook.com-nya, yaitu 157.20.20.208.35. Baru disinilah kita bisa mengakses facebook.com-nya, karena kita sudah tahu IP-nya. Oke, jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, misal tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domain name facebook.com-nya. Tetapi kita harus menuliskan dalam manual IP facebook.com-nya, yaitu 157.240.208.35. Baru kita bisa mengakses facebook.com-nya. 2. Konfigurasi host pada Ubuntu client. Sebelum itu, perhatikan topologinya terlebih dahulu. Di sini pada klien Ubuntu, jika kita ingin meremote server Debian maupun server Ubuntu, kita menggunakan IP address. Misalkan SSH 10.10.2 untuk server Debian, dan kemudian jika kita ingin meremote Ubuntu, kita menggunakan 10.10.10.3. Nah, misalkan di sini kita mempunyai banyak sekali server, itu kan mungkin nanti agak sulit untuk kita menghafal banyak IP address. Oke, langsung saja kita bisa masuk pada materinya. Di sini kalian bisa buka Ubuntu client-nya terlebih dahulu. Kemudian kita tes ping IP server Debian terlebih dahulu. Kita ping 10.10.2. Nah, di sini bisa ya. Kemudian kita ping IP server Ubuntu. Dan di sini juga bisa. Di materi kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasikan hostnya, di mana jika kalian ingat kita sebelumnya pernah mengubah hostnya. Kita coba sudo nano /etc/hostes. Jadi misalkan kita ping IP 127.0.11 ini, maka kita bisa langsung ping saja menggunakan nama hostnya. Kalau saja di sini kita akan coba menaruh IP dari server Debian-nya. Kita enter, kita ketikkan 10.10.10.2. Kemudian kita beri nama svr1-debian. Kemudian kita tambahkan juga server Ubuntu-nya.
10.10.3 kita beri nama SVR2 strip Ubuntu. Nah, kita juga bisa menambahkan IP dari router Debian-nya. Kita tambahkan 172.16.1.1. Kita beri nama router Debian atau RTR strip Debian. Kita save. Nah, nanti kita bisa ping hanya menggunakan nama hostnya saja. Kita coba ping server Debian, kita ping SVR1 Debian. Perhatikan di sini dia berhasil pingnya. Kemudian jika kita coba pada server Ubuntu, kita ping SVR2 strip Ubuntu. Dan di sini juga sudah berhasil. Nah, maka kita bisa meremote hanya menggunakan domainnya saja. Misalkan saya ingin meremote server Debian, kita bisa menggunakan SSH router Debian at svr1 strip Debian -p 2211. Oke, perhatikan di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam server Debian-nya. 3. Konsep caching DNS server. Perhatikan topologi di sini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa DNS server itu memiliki banyak tipe. Oke, jadi caching DNS server itu fungsinya untuk men-cache DNS. Jika pada video sebelumnya, misalkan komputer itu kan dia ingin mengakses facebook.com. Nah, maka dia akan mengirim DNS request dan dia bertanya kepada DNS server Google. Apa IP dari facebook.com? Kemudian pada DNS server Google, dia akan memberikan IP melalui DNS answer. Dan komputer kita baru bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita, ketika kita melakukan request DNS, itu dia akan melewati terlebih dahulu local DNS server, baru ke DNS server Google-nya. Nah, nanti dari local DNS server baru request IP facebook.com-nya kepada DNS server Google. Dan nanti DNS server Google mengirimkan IP facebook.com-nya melalui DNS answer, yaitu 157.240.208.35. Kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google itu akan disimpan ke cache-nya. Nah, maka nanti jika komputer kita ingin mengakses facebook.com kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server saja. Dan nanti local DNS server akan mengecek cache-nya, apakah ada alamat IP dari facebook.com-nya. 4. Konfigurasi caching DNS server. Oke, di sini saya akan menggunakan aplikasi putih untuk meremote router Debian-nya. Kemudian di sini kalian bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Lalu kalian bisa install dulu bin9 dengan komen apt install bin9. Di sini kalian bisa tunggu saja instalasinya sampai selesai. Oke, jika sudah, kita perlu mengganti default bin9-nya dengan cara nano /etc/default bin9. Nah, di sini kita tambahkan saja option strip petik 2 strip U bin strip 4 petik tutup. Kemudian kita save. Kemudian cara untuk mengkonfigurasikannya, kita bisa masuk ke nano /etc/bin/name.conf.options. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan internal.ip kliennya. Oke, jadi untuk menambahkan network dari klien kita, di paling atas ini saya antar. Kemudian kalian bisa ketikkan saja acl
Kemudian kita ketikkan namanya, misalkan internal strip network, lalu kurung kurawal, kemudian enter, lalu tab. Di sini kita bisa masukkan IP dari Ubuntu kliennya. Jika kalian ingin menambahkan IP lagi, kalian bisa enter lalu tab. Tetapi jika tidak, kita bisa spasi lalu tutup saja dengan kurung kurawal, kemudian titik koma. Lalu kita masuk ke bagian options. Di sini kita akan coba menambahkan komen. Recursion yes, titik koma. Kita enter. Kita allow strip query, kurung kurawal buka, internal strip network, nama domainnya, kita titik koma, kurung kurawal tutup. Selanjutnya kita akan menambahkan komen lagi pada DNS Sec Validation Auto. Autonya kita hapus, lalu kita ganti dengan yes. Jika sudah, kita save. Selanjutnya kita bisa mengecek konfigurasinya dengan name strip check conf. Perhatikan di sini tidak ada errornya. Kemudian kita restart bin-nya, systemctl restart bin 9. Oke, sudah bisa ya. 5. Konsep forwarding DNS server. Nah, di sini untuk konsep forwarding sebenarnya hampir sama dengan caching DNS server. Tetapi bedanya jika caching DNS server itu dari komputer kita itu ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, maka komputer kita nanti akan melakukan DNS request ke lokal DNS server. Kemudian dari lokal DNS server nanti dia akan request ke DNS server Google. Barulah dari DNS server Google dia memberikan IP-nya kepada lokal DNS. Dan kemudian IP-nya juga diberikan kepada komputer kita, yang mana nantinya komputer kita baru bisa mengakses facebook.com-nya. Nah, sedangkan jika forwarding local DNS server ini, kita tidak melakukan yang namanya DNS request. Jadi, misalkan pada komputer kita itu melakukan DNS request IP dari facebook.com. Nah, maka local DNS server ini dia tidak melakukan request, tetapi hanya meng-forward ke DNS server Google-nya langsung. Sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com, local DNS server hanya meng-forward ke komputer kita saja. Jadi jika caching dia melakukan DNS request sendiri, tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google-nya. 6. Konfigurasi forwarding DNS server. Oke, di sini pada Ubuntu kliennya saya akan meremote server Debian terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa masuk ke dalam root. Di sini saya akan install bin 9-nya terlebih dahulu. apt install bin 9. Oke, jika sudah, untuk konfigurasinya hampir sama dengan caching DNS server. Kalian bisa masuk ke nano/etc/bin/name.conf.options. Oke, kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah. Lalu pada comment forwarders ini kita bisa nonaktifkan saja. Jadi kita bisa hapus semua komentarnya. Kemudian pada 000 ini kita ganti menjadi IP DNS server Google-nya. Kita ganti menjadi 8.8.8.8, kemudian titik koma. Selanjutnya kita enter, lalu tab, kita ketikkan 8.8.4.4 titik koma. Kemudian di sini kita enter, kita ketikkan
forward only, kemudian titik koma. Jika sudah kita save, selanjutnya kita bisa mengecek konfigurasinya dengan name strip check const. Perhatikan di sini tidak ada error ya, jadi aman. Kemudian kita restart pin-nya. System.ctl restart pin 9. Oke, sudah bisa. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan lanjut pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.